Hari ini hari terakhir gua di Berlin. Oke. Karena di Berlin cuma 2 hari 1 malam. Kemarin gua ke Wolfsburg untuk ke museumnya VW atau Volkswagen. Terus hari ini bis gua buat jam 9 malam. Jadi gua bisa keliling-keliling kota Berlin dulu sebelum balik. Sebelum pergi ke Munich. Nah, kemana aja? Gua akan perginya akan random, sesuai dengan hati gua dan tempat yang menurut gua menarik untuk dikunjungin. Gua kemarin ngeliat ada stadion Olympia Stadium, which is itu markasnya Hertha Berlin. Gua mungkin akan ke sana, tapi nggak tahu juga karena cukup jauh. Dan gua hari ini udah check out, udah naruh barang-barang, semuanya ada di sini karena ada locker untuk umum kita bayar. Yang paling gede itu 6 euro, sedangnya tengah-tengahnya itu 4 euro, paling kecilnya 3 atau 2 euro gitu. Nah, buat teman-teman yang kalau misalnya pergi ke Eropa sendirian nggak pakai tour dari Indonesia, kalian sebetulnya masih bisa jalan ikutin tour langsung ke tempat-tempat wisata yang ada di kota tersebut. Misalnya di Praha atau di Berlin, kota-kota besar biasanya itu dia punya bis, namanya bis wisata seperti itu. Kelihatan ya. Nah, itu kalian bisa pakai turnya, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari, tergantung kalian. Dan harga tiketnya itu bervariasi, ada yang 40 euro, ada yang 20 euro, ada yang 50 euro, tergantung dari negara, tergantung dari harinya juga. Nah, sekarang gua mau jalan. Gua tadi udah cari tempat namanya Paris Platz. Oke. Harus naik kereta. Dan ini di stasiun ini kita bisa naik kereta mau ke antar kota bisa, terus antar wilayah bisa, antar region, pokoknya antar semuanya deh. Semuanya naiknya dari sini. Cuman kalau di Berlin untuk Central Bus Stationnya terpisah. Jadi ada beberapa kota yang Central Bus Station sama stasiun keretanya jadi satu, Central Stationnya jadi satu, ada yang terpisah. Nah, di Berlin itu terpisah. Dia yang Central Bus Stationnya berada minggir. Oke, kita jalan masuk untuk melihat dan seperti apa crowdednya yang ada di dalam, dan juga sekaligus langsung jalan ke Paris Platz. Oke, di sini taksi-taksi jadi jadi Mercy jadi taksi. Ini ada makanan Asia. Jadi kalian yang pengen nasi, di setiap negara itu ada makanan Asia kok. Jadi buat kalian yang nggak bisa makan kalau nggak pakai nasi, bisa terakomodasi. Kalau nggak, cari masakan Jepang. Biasanya mereka punya ada rice ball. Oke, ya. Inilah pemandangan. Oke, gua biasanya kalau lihat orang-orang yang warna kulitnya sama-sama kayak kita, terus hidungnya seperti pesek-pesek seperti kita, wah pasti ini orang Asia nih. Jadi orang Asia Tenggara. Kalau orang Asia Timur kan udah ketahuan tuh warna kulitnya. S5, S7, S9.
Satu hal, kalau misalnya kalian jalan sendiri, kalian juga harus pintar baca untuk peta public transportasinya, karena itu yang membuat kalian tidak menyasar dan bingung. Kalaupun kalian bingung, datangin ke Tourist Information atau cari di Google atau tanya orang. Dimanapun itu, tanya ke orang, jangan pernah malu tanya dan sebagainya. Kalau orangnya itu nggak bisa bahasa Inggris, ya pasti dia mencoba untuk menjelaskan. Ya, ini stasiunnya, jalurnya banyak, plus tingkatannya juga banyak. Kalau nggak salah ada 4 tingkat, 4 atau 3 tingkat. Dan di paling atas ada, dan di paling bawah juga ada. Ini 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jalur. Nah, kita naik yang ke arah TXL SU Alexanderplatz. Ya, masih nunggu 6 menit lagi. Oke. Dan itulah tuh Berlin. Di sini logo keretanya DB. Kalau DB itu berarti udah stasiun kereta. Nah, gue nginep di mana? Selama gue di Jerman, gue nginepnya A dan O atau aohostels.com. Kalian bisa cari di situ. Di sana harga kamarnya murah-murah. Bukan murah-murah sih, cukup terjangkau buat kalian yang backpacker. Dan kalian harus bisa tidur, tidak hanya yang pasti nggak sendiri, karena paling banyak kereta kamarnya itu satu kamar itu 6 orang dengan berbagai 6 orang dengan kamar mandi di luar atau kamar mandi di dalam. Maksudnya di dalam kamar itu 6 orang. Terus habis itu habis 6, 4, habis itu 2 baru 1 orang. Nah, start harganya mulai dari 9 euro, ada juga yang 5 euro gitu. Dan di Jerman cukup banyak. Di Jerman, di Austria, di berbagai tempat di Austria itu juga ada gitu. Oke, sampai ketemu di Alexanderplatz. Hai. Nah, sekarang gue udah sampai di Parisplatz. Ya, ini tempat banyak orang turis foto-foto. Yang jelas ini dia. Oke, hari ini juga lagi mau ada acara. Dan di sana itu kayak ada tower. Di sana ada tower. Kalian bisa lihat. Nah, tower itu bisa kalian kunjungin, bisa kalian naik. Kalian bisa naik untuk melihat ngelihat kota Berlin dari atas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat banyak banget turis foto-foto di sini. Jadi sini adalah salah satu spot untuk foto-foto. Sini banyak banget orang foto-foto, dan hari ini mungkin akan ada acara karena di situ di situ sudah dipasang tenda-tenda dan sebagainya. Dan di kanan kiri ini sepertinya kedutaan besar Amerika dan juga Prancis. I don't know. Yang jelas kan dulu waktu selesai Perang Dunia
dua. Berlin ini dibagi jadi 4. Dibagi 2 dulu. Bagi 2 yaitu Rusia. Sebelah timur itu adalah Jerman bagian timur, makan dulu ada Jerman Timur, itu adalah bagian dari Uni Soviet. Dan Jerman Barat itu dibagi 3. Nah, Jerman Barat dibagi 3. Satu teritorinya Amerika, Prancis, sama UK. Nah, karena ini mau udah di bulan-bulan Desember, otomatis akan banyak yang namanya pohon Natal. Nah, kalau kita ngelewatin dari sini, dari kita nyampe di stasiun, naik ke atas itu udah langsung tempatnya. Terus akan ada di seberangnya itu akan ada tugu juga. Di situ pasti banyak orang foto-foto juga. Nah, dari sinilah kelihatan kita bisa melihat orang-orang dari mancanegara, tidak cuma orang lokal, orang bule-bule, tapi juga orang-orang dari negara-negara Asia. Oke. Nah, di sini ada Room of Silence. Oke. Chiha. Yes. Silence. Room of Silence. Apa sih Room of Silence? Oke. Kalau masuk sini kita nggak boleh. HP-nya harus dimatiin, harus di silent. Di kamera boleh masuk apa enggak? Aku nggak tahu. Yuk, masuk aja. Ya, aku udah ngeliat masuk tadi ruangan of silence-nya. Sekarang kita lanjut ke arah depannya. Ini ada patung. Dan banyak bis turis di sini. Oke, nah Room of Silence itu tadi di dalamnya cuman gitu aja. Gak sempat rekam dikit. Rekam dikit tentang Room of Silence. Iya guys. Nah, itu bis-bis yang bisa kalian di City Circle sightseeing. Biasanya itu ada seberapa luas jangkauannya. Kalau yang itu yang merah itu juga sama. Biasanya beda operator. Dan hari ini, wow, gerimis cuy, gerimis. Ya, perjalanan terhambat dong karena gerimis. Das fand ich auch, das fand ich das krasseste im Ganzen. Deswegen würde ich gerne sagen, Sie arbeiten. Bisa sih pakai payung. Wie der die Geschichte erzählt hat, wenn man so nicht verfolgt hat. Der war ja, glaube ich, Gerimis terang dulu dong, terang. Emang hari ini forecastnya emang ini sih gerimis sih saudara-saudara. Nah, ein Kopf
Ini di belakang, ini tampak belakangnya Parisplatz ya. Platznya. Di sana ada 2 patung, 2 tugu. Nah, ada yang kuning-kuning itu tuh. Dan banyak bis pariwisata juga. Ya, kita berjalan, kita berlari. Orang-orang berfoto-foto di tengah-tengah itu. Oke. Nih, kita jalan di tengah-tengah seperti ini untuk bisa foto sama patung yang di tengah-tengah itu. Oke. Semua orang, mungkin semua orang kalau kayak gini udah mulai tahu bahwa mereka lagi di video. Tapi nggak semua orang mau untuk di video. Kemarin gue bikin kayak time lapse gitu, terus orangnya nggak mau, dia nggak kena video, cuman pas ngerekam orangnya udah lewat sebetulnya, dia ngerasanya belum kena dalam kamera gua, terus dia kalau misalnya ada dia minta dihapus. Dan ini adalah patungnya. Cuman gimana cara fotonya ya? Dari sini. Oke. Bentar ya, gua mau foto dulu. Oke, ini apa sih? Ini patung Freddy membuat Francesco Petrarca 1304 sampai 1374. Oke. Kalau kalian mau foto Parisplatz-nya dari belakang. Ini. Kita akan jalan lagi terus ke menara tugu yang di tengah situ. Dan di kanan kiri gua adalah taman. Ini taman. Terus di sebelah sana juga taman. Oke. Nah, di sebelah depan situ ada monumen juga. Oke. Ya, ini adalah monumen Berlin Tiergarten. Kita baca ya, aku juga nggak tahu nih bahasa Jerman. Lebih dari 2000 prajurit Soviet terbunuh di April dan Mei di tahun 1945. Battle of Berlin and Memorial of the Soviet
army for the victory of National Socialism. Erected the summer and fall on 1945, dedicated on 11 November 1945. Handed over Germany by to the Soviet Army. Oke. Di sini ini karena bagian berarti ini bagiannya Jerman Timur, dan di sini Soviet kalah hampir 2000 tentara. Dan ya, itu adalah tulisannya bahasa Rusia. Vechnaya Slava Geroyam Pavazim Vveshok Nemishokka Fazistiskis Shahvatichikami Subodu I Nezavismosto Sovetskого Soyuz. Oke. Gue cuma bisa bacanya ya, tapi nggak tahu artinya apa karena udah lama banget nggak dipakai bahasa Rusianya. Dan ini adalah monumennya. Oke. Nah, di sini gue mau, itu kan ada simbol palu dan arit. Oke, palu dan arit itu sebetulnya sebagai simbol waktu pemberontakan Bolshevik. Pemberontakan Bolshevik itu apa sih? Pemberontakan Bolshevik itu adalah pemberontakan kaum buruh terhadap orang-orang yang punya tanah. Kenapa terjadi pemberontakan itu? Karena nggak seimbang, gitu. Karena tidak ada keseimbangan antara kaum buruhnya sama yang punya usahanya itu. Makanya ada pemberontakan itu. Dan sebetulnya sosialis sama komunis itu dua paham yang berbeda. Kalau sosialis itu kesetaraan. Kalau komunisme itu lebih kepada ateisme. Ini kalau gua ngerti ya, gitu. Tapi selalu dikaitkan kalau sosialis itu adalah komunisme. Dan kenapa palu dan arit? Palu dan arit itu adalah lambang dari ini ya, kaum buruh gitu. Jadi bukan palu dan arit itu PKI, bukan. Palu komunisme, bukan. Emang jadinya akhirnya mendapat pergeseran, jadi lambang palu dan arit itu jadi istilahnya yaitu paham komunis. Padahal itu sebetulnya ikon bahwa ini adalah pergerakan kaum buruh terhadap penguasanya. Gitu. Itu yang gua knowledge yang gua tahu. Cuman sekarang banyak hal-hal yang kayak gitu, apalagi di Indonesia itu sensitif banget. Seperti kayak di sini sensitif banget sama Nazinya. Karena itu sejarah kelam bagi benua ini. Dan kalau PKI sejarah kelam bagi Indonesia. Di sini kita bisa, kalau kalian tadi jalan ke belakang, kalian bisa lihat sejarahnya bahwa ada selama Perang Dunia Kedua dari tahun 39 sampai 45, hampir 6 tahun, itu ada 50 juta nyawa melayang.
Uni Soviet aja lebih dari 25 juta orang. Wow, 50 juta seluruh Eropa, 25 jutanya adalah masyarakat Soviet. While between 6 and 7 million Jerman 6 sampai 7 miliar 7 juta, sorry. Dan pada April sampai Mei itu ada 70.000 orang meninggal dalam waktu 10 hari. Dan 22 pada bulan itu 22.000 masyarakat Soviet itu mati. 20.000 bukan masyarakat sih, tentara Soviet, 20.000 tentara Jerman, dan 30.000 masyarakat biasa, dan lebih dari 200.000 orang. Oke. Karena kekerasan ini. Dan di sini dialih bahasakan dengan dua bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Sampai sekarang pun Partai Sosialis itu di berbagai negara di Eropa itu masih eksis. Sementoring apa namanya? Kuburannya. Stop Pamiatik University. New Guardhouse Serenity German Russian Museum 12 on Karl House. Oke. Oke, jadi kalian kalau kesini di Berlin 1 hari nggak cukup, harus 2 atau 3 hari, 3 hari 2 malam. Tapi 3 harinya itu dihabisin baru kalian pindah kota lagi, gitu. Tentara Soviet. Iya, kasih. Problem. Oke. Nih. Oke. Ya, di belakang nggak ada apa-apa, cuman taman. Oke, kita jalan lagi ke depan. Terima kasih Allah. Oke. Sekarang baru jam 2.
Oke, itu ada artileri dari Uni Soviet. Terus ada tanknya juga dari Uni Soviet. Oke. Di sini pasti banyak yang bertanya-tanya, Uni Soviet sama Rusia sama atau enggak? Uni Soviet sama Rusia itu beda. Uni Soviet itu gabungan dari negara Rusia, Ukraina, terus Polandia dan sebagian negara-negara waktu habis Perang Dunia. Sebelum Perang Dunia Kedua itu sudah ada Uni Soviet. Kayak cuman itu baru awal sampai Perang Dunia Kedua itu sampai melebarkan, itulah sayapnya melebar Uni Soviet sampai, dan dia hanya bisa bertahan hingga tahun 1990, yang mana sambil foto ini nih ya, yang mana Uni Soviet bubar karena terlanda krisis, dan akhirnya menyebabkan juga Jerman Barat dan Jerman Timur juga bersatu. Setahu gue, yang gue tahu itu Jerman Barat dan Jerman Timur dulu bersatu, baru Uni Soviet bubar. Itu masa kepemimpinannya Gorbachev. Terus saat itu langsung tahun itu diadakan pemilu, tapi pemilunya nggak langsung, pemilunya itu tahun 96. Terus habis selesai pemilu tahun 96, ada pemilu lagi tahun 2000 atau 2001 gitu. Nah, kalau kalian pengen tahu itu, gua membahas itu juga sih di dalam skripsi gua dulu. Cuman dalam lingkup propaganda lewat televisi. Begitu. Oke, gue jalannya masih cukup jauh untuk sampai tengah-tengah situ. Kita jalan dulu terus sampai sana. Oke. Iya, akhirnya gua nyampe. Oke. Akhirnya gua nyampe. Tada. Itu dia. Kelihatan? Dan di atas ada orang-orang. Di tengah-tengah situ juga ada orang-orang. Dan di sekeliling-kelilingnya juga ada pos-pos. Di sebelah sana ada patungnya juga. Ini juga objek spot foto di Berlin, cuman nggak begitu crowded, nggak begitu banyak. Ya, orang-orang itu pada naik ke atas, cuman gua lagi nyari-cari pintu masuknya dari mana. Oke. Oh, ini pintu masuk. Wow. How much? The ticket? 3 euro. Oh.
Thank you. Ya, tiketnya 3 euro. Oke. Wow. Namanya di Six Soles. Center of the German Capital. Jadi di mengelilingi Tiergarten formal lebih dari 130 tahun sebagai simbol dari kota. Dan sebagai biggest musical event kalau dan juga love parade. Nih. Ini ada sejarah kekuasaan Jerman dari tahun 1789 sampai 1939. Oke, yang pertama dari 1719 Prancis. Ini awal kekuasaan. Penjelasannya pakai bahasa Jerman yang di sini. Tapi bukan di sini. Jadi guys. Oh, ternyata Italia, Belgium, Spain, Greece, and Poland. This aspiration had to. Ini perluasan wilayah ini gara-gara Napoleon. Oh, Napoleon di situ menguasai hampir setengah dari Eropa. Oke. State building dari gedung parlemen building. Terus Jerman tahun 1998.
ini positive figure. Jadi di gambar itu adalah ini tahun 19. Mantap. Jadi monumen ini kalau kata di situ ya itu menyimbolkan kemenangan Jerman setelah mengalahkan Austria tahun 1866. Di sini di Jerman banyak banget monumen-monumennya. Hampir di setiap kota ada. Di Munchen ada nih Bavaria. Terus ini nih Walhalla ini ada di Walhalla dekat sama Munchen sama Munich. Di Regensburg seperti ini. Kok kurang berpengalaman tentang sejarahnya Jerman. Juga ada nih Hermann Monument near the mall. Ini seperti itu. Ini. Kaiser Wilhelm Monument.
Kolon dong. Itu di kolon. Hotel de Invalides. Terus Notre Dame Cathedral di Paris, di Arc de Triomphe Paris. Ada Big Bang di London. Dan Eropa ya. Ini Lenin Museum Red Square Moskow. Di situ ada desanya Lenin. Terus ini Basilika Trident Moskow. Nah, ini Menara Liberty. Oke. Dan Menara Liberty itu ada 2. Dan Empire State. Itu ada Empire State-nya juga. Oke. Menara Liberty itu ada 2. Satu di Amerika, satu di Prancis. Kita akan naik ke atas. Tangganya tinggi banget. Ya, kalau mau sampai ke atas, wah masih banyak sih tangga yang harus dilaluin. Ini baru sampai di tengah-tengahnya. Tuh, itu tadi tempat yang gua berdiri di situ. Terus, nah gue jalan dari sana, dari Paris Platz. Dan dari sana sampai sini. Ini ada mozaik peperangan, tapi nggak tahu perang mana ini. Ada patung-patung juga. Oke guys, gue udah sampai di tempat yang paling atas, tinggi banget. Sini kita ngeliat.
banget. Oke. Ini kenceng banget. Kita bisa ngeliat wah taman-taman yang di sekitar ini. Semuanya jadi wah capeknya terbuang semuanya karena ngelihat indahnya kota ini. Walaupun mendung tapi tetap keren. Di sini banyak orang juga yang naik ke sini. Dan di sana kelihatan banget tuh mengabadikan foto-foto dari atas sini. Oke. Nah, setelah itu gue akan turun, terus gue jalan lagi ke tempat yang lain. Oke guys, sekarang gue mau menuju tempat ke Olympia Stadion. Naik kereta, perjalanannya apa namanya setengah jam. Nah, dia ada di ujung. Dan ini patung-patung yang tadi di keatasan. Jadi kita masuknya itu lewat nih untuk nyebrang ke tengah-tengah. Untuk nyebrang ke Tugu itu kita masuk lewat situ tuh. Ke yang ada di pinggir-pinggirnya itu. Kita lewat situ. Oke. Ini juga ada monumen lagi, cuman nggak tahu monumen apa. Monumen. Bismarck. Nggak tahu menceritakan tentang apa. Nah, itu seperti biasa itu turis Korea. Kok di situ sih? Oke, ini ada lagi Ron, besar banget dan berkumis. Ya guys, gua sekarang sudah sampai di Olympia Stadion. Nih stadionnya.
Cuman stadionnya ditutup dan keadaan di sini gerimis. Gerimis banget. Tuh, ini Olympia Stadion. Hari ini juga nggak ada pertandingan. Nggak boleh ngerekam, juga nggak boleh ada anjing, nggak boleh ada kamera. Oke, karena di sini sepi banget, nggak ada apa-apa. Kalau di informasinya sini, di informasinya ini, view and guide tours, itu kita ada berbagai macam. Kita bisa masuk, cuman sampai jam 4 sore. Sekarang udah lebih dari jam 4 sore. Harga tiketnya itu kalau orang dewasa 7, kalau misalnya student sekitar 5,5 euro. Sini ada macam-macam, ada experience the greatest di FB Pokal Cup Legend. Nah, informasinya ini terus premium tour, highlight tour present, terus klub Hertha Berlin juga gitu. Jadi seperti itu. Ini stadionnya. Ya, kayaknya gue balik lagi ke tengah kota atau enggak ke stasiun. Sekarang gue mau makan sambil nunggu karena perjalanan sekarang udah jam 4:30, sampai sana mungkin jam 5-an. Terus gua mau makan, terus ambil ambil bagasi terus balik. Atau satu lagi gua ke salah satu tempat yang tadi ingin gua kunjungin di tengah-tengah perjalanan itu, kayak marketplace gitu. Gue kayaknya ke situ deh. Tapi lihat kalau kondisinya, karena itu kan kalau hujannya tambah kayak gini, gue mendingan langsung ciao. Jadi tergantung, it depends. Masih tergantung. Dan udaranya semakin lama semakin dingin. Oke? Dadah. Oke. Halo. Sekarang gua di Market. Actually tempat ini tempat perbelanjaan gitu, kayak Central Market gitu. Dekat gereja juga. Dan karena ini bukan malam sih, bulan-bulan Natal, jadi banyak orang jualan macam-macam. Tuh. Sama kayak yang di Stuttgart. Cuman kalau di Stuttgart itu kan di plaza-plaza gitu. Ini bukan di plaza tapi di pinggir jalan. Tadi gua juga ngelihat ini. Selain dari kereta, karena tadi salah keluar di stasiun. Terus gua juga ngeliat di peta kok ada ini
kayak ada acara gitu, jalannya ditutup terus buat ke Christmas market. Makanya gua tadi kesini untuk ngeliat plus hari ini kan hari Minggu ya. Jadi pengen tahu kalau misalnya hari Minggu kayak gini ngapain aja sih, selain karena toko-tokonya pada tutup semua. Toko-toko pada tutup. Walaupun hujan kayak gini, tapi cukup, ya bisa dibilang cukup ramai lah ya. Orang datang ke sini untuk sekedar menikmati pasar malam. Dan kalau dibilang meriah, masih meriahan yang di Stuttgart kemarin dibanding yang di sini. Kemarin pas di Stuttgart juga hujan, terus tapi lebih rame. Yang jualan juga lebih banyak, tempatnya juga lebih proper menurut gue. Ini. Ya, gue mulai tadi kan di tengah-tengah, sekarang udah habis. Udah nggak ada lagi. Balik lagi jalannya ke depan. Ach, so schön. Genau, und dann noch ein bisschen Schokose haben wir. Dan ketika kalian datang ke sini, siapkan uang cash juga, karena nggak semuanya terima pakai kartu. Wir waren jetzt die Woche in Dresden. Apalagi buat teman-teman yang mau kulineran juga, makan-makan, beli makanan, cicipin, harus bawa uang cash, karena biasanya kalau mereka yang itu pakai uang cash. Wollt ihr sozusagen, ihr wollt beides, also ihr wollt eigentlich das Action mit der Also da würde ich euch eher empfehlen, ihr kauft die, weil das ist günstiger als die Billigmachen. Ich meine, wie gesagt, das ist nicht mein Stand, aber ich bin da echt begeistert. Sendal dalam rumah. Kalau di sini dipakai buat musim dingin
Karena kalau musim dingin, lantainya juga ikutan dingin. Generally, that's how it works. Gemischt? Kann ich ihn machen? Ja, ja. 100 Gramm Fangen wir bei den Mandeln an? Ja. There are so many. I'm really always cautious with any like these ultimate statements about anything because Dan kalau beli di harganya lumayan deh. Ich da jetzt im Moment jetzt schon irgendwelche Weine. Das wäre doch was. Ini namanya Haxes Mark. Ini Haxes. Oh, gue masuknya dari situ. Tapi daerahnya namanya Haxe Mark gitu. Susah lah disebutin. Hot wine yang kayak kemarin. Sorry to quit my job. Mau coba makanan Jepang itu tapi uang cashnya udah habis tadi. Ja, drin sind Nelken, ja. Ini teman-teman kalau kesini uang cash tetap harus ada uang cashnya karena nggak semua penjual itu terima card. Terus oh iya, harganya lumayan murah-murah, bentuknya juga lebih lucu-lucu. Cuman tempatnya nggak, kalau di Berlin yang ini nggak se-crowded yang di Stuttgart dan lebih rapian yang di Stuttgart sih. Ya, udah selesai. Cuman sepanjang itu aja. Jadi daerah sini adalah daerah pusat perbelanjaan. Cuman banyak yang tutup, semuanya tutup karena hari Minggu. Hari Minggu di sini semuanya tutup, mau mall mau apa semuanya tutup. Kalaupun buka mereka bukanya nggak apa ya, nggak 20, nggak
sampai malam, biasanya sampai jam 3 atau jam 6. Terus gitu mereka tutup gitu. Mau merek sebesar apapun mereka tetap aja. Oke. Nah, awalnya masuk sini. Dalam lorong sini toko. Sini pertokoan semua. Kayak model-model di PVJ, cuman ini lebih besar. Kalau PVJ kan emang mall, kalau ini bukan mall. Se ilumina las zonas oscuras, lo que pasa que si te pasas te aman. ¿Estáis bien? Es de la Noria. O de aquí. Ah, es de aquí, es verdad, de un teleférico. Lleváis razón. Instagram ini. Bagus loh, bagus tuh. Di antara semua toko-toko yang di sini, semua itu tuh kecuali ya, toko souvenir. Toko souvenir ini. Kalau lanjut tadi, itu tadi tempat yang apa namanya, Christmas itu. Ke sana, aku nggak tahu isinya apa. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Ini yang belakangnya gereja Sulfa. Kayaknya di atas itu ada penginapan atau restoran. Nggak tahu deh. Warung-warung seperti ini. Sepi. Nah, di sini ada desainer manufaktur Interbox Berlin, Home on Earth. Oke. Pokoknya sini original shop. Oh, ini yang cuma gantungan kunci yang ada di situ. Oke. Kayaknya gua mau masuk sebentar, tapi harus masukin payung dulu.
€6,5. Kalau kalian mau bawa oleh-oleh harus pinter-pinter cari barang yang unik dan juga yang harganya murah. Tapi nggak ada tulisannya Berlin sih di sini. Cuman kaos aja. Credit sign. Woman. Oke guys. Ini adalah original shop. Original shop dari Empleman. Oke. Kita nih pantesan banyak, gua nggak tahu, tapi di beberapa tempat tadi di stasiun Central Station itu ada gantungan kunci itu, Empleman itu di mana-mana. Walaupun di tempat souvenir yang tadi juga ada. Dan itu adalah original shopnya. Nah, sekarang gue mau balik. Dan sekarang gue bener-bener udah selesai karena sekarang udah 5:30. Gue mau balik lagi ke mana namanya, stasiun. Gue mau balik ke stasiun, terus ke Central Station maksudnya, ambil tas, ambil barang-barang, makan, terus cabut cari nunggu bis selanjutnya ke Munich, ke München. Dan ini adalah tuh jam. Dan sebelah sini adalah Kino Theater. Kino, kalau yang gue tahu ya, di bahasa Rusia itu Kino Theater itu gedung bioskop. Mereka ngambil kata-katanya dari bahasa Jerman, mereka serapan gitu. Dan ini film yang lagi main. Biasanya di Eropa itu filmnya di dubbing pakai bahasa setempat. Kayak di Prancis itu ada pakai bahasa Prancis, Jerman pakai bahasa Jerman.
tergantung tempat yang kalian kunjungin. Ini ada Uniqlo. Tuh Day Hackation Novel. Nama daerahnya Hexemark gitu. Hexemark. Kayaknya nyebrang, soalnya mobilnya berhenti, nggak ada yang jalan. Why? Mobilnya berhenti, tapi nggak ada yang jalan. Oke. Sekarang mau perjalanan ke stasiun. Oke. Halo semuanya. Gua udah selesai nih makan, terus habis gitu ambil tas, ambil koper juga di locker. Dan sekarang gua udah tinggal pindah tinggal nunggu bis untuk ke Muni. Jadi berakhir juga video yang untuk di Berlin ini. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa di subscribe, di like, sama di share ke buat teman-teman kalian. Oke. Halo semuanya. Nah, udah semua nih perjalanan gua hari ini di Berlin. Udah ambil tas dan kopernya, tinggal nunggu bisnya. Jadi jika kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di-share ke buat teman-teman kalian, di komen dan di like, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, dan juga follow akun Instagram gua Anbiono5. Oke, dadah.